Maafin, aku nggak sengaja. Intan dengan cepat berjongkok untuk memungut pecahan kaca yang berserakan di lantai. Namun tidak sengaja jari-jarinya tergores dan darah mulai mengalir dari luka kecil di jari Intan. Au! Intan spontan menjerit. Bara melihat kejadian itu, dengan cepat mendekati Intan. Tanpa ragu ia menarik pergelangan tangan Intan dan menelusuri luka di jari yang tergores. Meskipun terlihat kesal, kekhawatiran Bara terhadap Intan tetap terlihat jelas di wajahnya. Maafkan aku, Bara. Aku tidak bermaksud merusak foto tersebut. Bara memandang Intan dengan ekspresi yang lebih lembut. Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Lagian kamu kenapa sih kepo banget? Jadinya bingkai fotonya pecah kan? Iya, maafin aku. Sumpah aku gak sengaja jatuhin bingkai fotonya. Aku ngaku kok kalau aku kepo. Cewek yang difoto itu siapa? Adik kamu, pacar kamu, atau istri kamu? Bara tidak menjawab. Ia membawa Intan ke dapur dan membantunya membersihkan luka di jari. Meskipun hanya luka kecil, tetapi Bara tetap memastikan bahwa Intan merasa nyaman dan tidak merasa terganggu. Maafkan aku, Bara. Aku tidak bermaksud merusak foto tersebut. Harusnya kamu lebih hati-hati. Bara menjawab dengan nada dingin. Mereka berdua saling bertatapan sejenak. Atmosfer yang tegang tadi mulai mereda. Meskipun insiden itu terjadi, Intan merasa lebih dekat dengan Bara sekarang, sebagai seseorang yang memperhatikan dan peduli terhadapnya. Tunggu di sini. Hai, tunggu. Itu cewek yang difoto siapa? Yang pasti bukan istriku. Mendengar jawaban singkat Bara, Intan mulai lebih lega. Karena ia tidak mau mengganggu hubungan orang lain, apalagi pasangan suami istri. Bara kembali dengan sebuah kotak P3K kecil. Langkahnya lembut saat mendekati Intan yang masih duduk di kursi dapur. Tatapannya penuh perhatian saat ia membuka kotak P3K, mengeluarkan perban dan antiseptik dengan gerakan yang halus. Intan merasa dadanya berdesir saat melihat Bara begitu cermat dalam merawatnya. Dengan lembut Bara meraih tangan Intan yang terluka, memperhatikan setiap goresan kecil di jari-jarinya, seolah itu adalah hal yang paling penting di dunia. Intan merasakan sentuhan lembut jari Bara di kulitnya, merasakan getaran yang hangat melintasi tubuhnya. Kamu tidak perlu begini. Intan seketika merasa tidak nyaman dan kikuk. Ia berusaha menarik tangan yang dipegang oleh Bara, namun Bara justru malah menahannya. Shh, sudah diam. Aku akan ambil pecahan kacanya dulu. Walaupun hanya luka kecil, ini tidak boleh dianggap sepele. Intan tidak bisa menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Dia merasa seperti dalam pelukan hangat dan aman, meskipun mereka hanya berdua di dapur yang tenang. Setelah perawatan selesai, Bara mengikat perban dengan lembut di sekitar jari Intan, memastikan bahwa luka itu akan sembuh dengan baik. Mereka berdua saling bertatapan. Tersirap dalam tatapan itu adalah perasaan yang tidak terucapkan. Terima kasih, Bara. Simpan kata terima kasihmu. Aku gak mau ada alasan karena ini kamu gak bisa ngerjain tugas rumah. Lagi-lagi raut muka menyebalkannya itu membuat Intan kembali sadar. Bila di depannya ini adalah Bara, si DC menyebalkan yang pasti gak punya hati. Yang namanya debt collector semuanya jahat dan gak punya perasaan. Intan mensugesti dirinya sendiri dengan semua itu. Lalu ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, mengusir keraguan yang muncul akibat sikap Bara yang terkadang dingin dan sinis. Meskipun begitu, ia tidak bisa menyangkal bahwa di balik sikap keras itu, Bara telah menunjukkan kepeduliannya dengan tindakan-tindakan kecil yang dilakukannya. Namun Intan tidak bisa membiarkan dirinya terlalu larut dalam perasaan terima kasih dan keterkejutannya terhadap tindakan Bara. Ia harus tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan, terutama di rumah Bara yang sekarang menjadi tempat tinggalnya. Intan mengangkat wajahnya. Dia mencoba untuk menutupi perasaan yang sebelumnya sudah baper dengan sebuah senyuman tipis. Tenang aja, aku gak akan lupa kalau aku di sini kerja. Jadi aku tetap bertanggung jawab atas semua kerjaan di rumah, walau tanganku luka. Baguslah kalau begitu. Bara mengangguk singkat. Tetapi Intan bisa melihat bahwa ekspresi wajahnya tidak sepenuhnya meyakinkan. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik mata hitam pekatnya yang dalam. Sesuatu yang membuat Intan merasa ingin mengetahui lebih banyak. Biar aku saja yang masak. Bahan makanannya ada di dalam kulkas kan? Ya, foto yang tadi
Itu siapa? Kepo. Boleh dong kepo dikit mah. Mau dikit mau banyak tetap gak boleh kepo. Lupa ya tentang batas-batas yang gak boleh dilanggar. Lalu Intan terdiam dan lebih memilih untuk fokus mengupas dan mengiris bumbu nasi goreng. Namun karena luka di jari telunjuknya membuat ia kesulitan melakukannya. Tanpa berkata apa-apa, Bara melangkah mendekati Intan dan merebut pisau yang dipegangnya dengan lembut. Sini, biar aku aja melakukan ini. Meskipun terlihat tegas, tetapi Intan bisa merasakan bahwa ada kelembutan yang tersirat dalam tindakan Bara. Intan memperhatikan Bara saat ia dengan mahir mengupas dan mengiris bumbu-bumbu tersebut. Sudah lama kamu bisa memasak seperti ini? Bara hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. Kamu lihat kan kalau aku hidup sendiri, pasti aku bisa masak buat ngirit. Lagi pula kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Intan merasa ada pesan tersirat di balik kata-kata Bara itu, tapi ia tidak bisa menemukan makna pasti di dalamnya. Rumahmu ini sangat luas. Kamu juga mengurus rumah ini sendirian? Bara mengangguk tanpa menjawab dengan suara. Kemudian keduanya terus bekerja dalam keheningan, saling membantu dan melengkapi satu sama lain tanpa perlu banyak bicara. Saat nasi goreng sudah hampir matang, aroma harum mulai menyelimuti ruangan. Intan memandang Bara dengan senyum menggoda. Wah, masakanmu tercium sampai ke langit, Bara. Kamu ini bukan hanya mahir dalam menakut-nakuti orang untuk bayar utang, tapi juga jago masak ya. Apa-apaan sih? Nagih orang buat bayar utang itu memang termasuk kerjaanku. Hei, gak usah sok cool begitu deh, pakai sok garang lagi. Siapa yang mengira bahwa di balik sikapmu yang keras ternyata kamu juga pandai dalam hal-hal kayak gini. Setiap orang punya sisi lain yang gak terlihat oleh orang lain, termasuk aku. Lalu ia menoleh dan tanpa sengaja kedua matanya bertemu tatap dengan sepasang mata Intan yang indah. Keduanya saling memandang dengan tatapan yang penuh makna. Mata mereka bertemu menciptakan jembatan tak terlihat yang menghubungkan jiwa mereka. Seakan menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik kedua kepribadian yang begitu berbeda. Intan merasa detak jantungnya berdebar-debar begitu kencang. Dia merasa tersentuh oleh kelembutan yang tersirat dalam tatapan Bara, oleh kehangatan yang tersembunyi di balik sikap kerasnya. Tapi ia sama sekali tak pernah menyadari perasaan sukanya pada Bara. Apalagi ia tahu baru saja patah hati dan sedang bergelut dengan banyaknya cobaan hidup. Sementara Bara, meskipun terbiasa dengan kerasnya hidup, merasakan getaran yang hangat merambat di dalam dirinya. Dia merasa terpesona oleh kecantikan Intan, oleh kekuatan yang terpancar dari dalam dirinya meskipun dalam keadaan sulit. Aroma nasi goreng yang sebelumnya sangat harum kini mulai berganti menjadi semakin menyengat. Udara di dalam ruangan yang sebelumnya nyaman kini sedikit berasap. Keduanya langsung memalingkan muka menoleh ke arah wajan. Bara, nasinya mau gosong. Bara langsung memutar knop pemati kompor. Bagaimana sih malah gosong? Baru dipuji pinter masak. Malah gosong. Sudah dibantuin masih ngajak ngeluh. Bersamaan pertengkaran keduanya yang kembali mengudara. Suara ketukan di pintu depan terdengar. Bara menoleh ke arah suara. Di dalam hati ia bertanya-tanya, siapa yang bertandang ke rumahnya?